Ya, saya menyampaikan kritik-kritik. Ada yang sifatnya pamflet, ya, ada yang melalui khotbah-khotbah, sehingga buku-buku khotbah saya itu banyak dilarang. Ya. Ya, bukan saja dilarang, tapi saya mengalami penyiksaan-penyiksaan. Pernah juga saya gegar otak, disiksa oleh Intel, yang sebenarnya seolah-olah mereka itu yang mengeroyok saya itu adalah preman-preman di jalan, tapi sebenarnya Intel yang mengeroyok saya sampai gegar otak saya. Saya juga pernah dicelurit, itu juga ini 12 jahitan di sini, tapi jahitannya begitu bagus sehingga tidak kelihatan sekarang. 12 jahitan dulu di sini. Sebenarnya yang mau dituju leher saya, tetapi kenanya saya sedang menyetir mobil. Tapi kan tidak pakai AC kan, jadi saya buka. Jadi datang celurit begitu, kena mandi darah saya. Di Guntur itu pada waktu masuk ke situ, masuknya baik-baik saja, tetapi ketika sudah di dalam ya dikerjain lah namanya itu. Jadi misalnya masukkan di sel dengan ditendang dulu, baru masuk sel, terus tengah malam dikeluarkan, dibawa ke lapangan. Nah, disitulah diinjak-injak itu, terus digunduli secara tidak teratur, lalu dipopor senjata, diinjak-injak ya sudah begitu. Lantas sudah itu saya pernah mengalami suatu penyiksaan yang dimasukkan ke sel yang kaca begitu, di sekitar itu kotoran manusia itu. Jadi saya hanya bisa berdiri, hanya satu tempat berdiri. Kotoran manusia di sekitarnya itu. Kotoran manusia sudah lama, sudah berair gitu. Jadi kalau saya kaki saya begitu ya tenggelam di kotoran manusia itu. Jadi saya harus hati-hati begitu. Tapi jatuh nggak bisa karena ini kan sempit. Baru di dalam jeep itu pistol di sini, sangkur di sini, di leher, jadi pistol di pelipis, sepanjang jalan. Kemudian dibawa entah kemana, saya tidak tahu kan. Saya tidak tahu dibawa kemana, sampai di suatu tempat disuruh turun tanpa dibuka ikatan tangan saya tanpa dilepas. Tutup mata juga, katanya mau ditembak dia. Sudah waktu itu kan ada nama Petrus ya, kamu akan Petrus katanya, akan dikarungi. Jadi apa pesan-pesan terhadap keluarga, saya diam aja. Sudah itu nggak jadi lagi, dinaikkan lagi kembali ke jeep, jalan lagi, pinggir kali ada jembatan. Disinilah yang terakhir. Dalam pikiran saya, mudah-mudahan tidak mati, tergulir ke kali, dipungut orang. Ya pikiran saya gitu. Udah itu, tidak jadi. Kemudian naikkan lagi ke jeep, sampailah ke Cimanggis. Cimanggis itu satu tahanan militer yang luas sekali itu. Tapi Cimanggis pada waktu itu belum seperti sekarang. Itu hutan sekitar itu. Jadi saya hampir sebulan di situ tidak tahu saya berada di mana. Tapi tidak boleh bawa bacaan koran, tidak Quran juga. Lama sekali baru boleh bawa Quran, baru boleh baca.
Bayangkan itu bisa berbulan-bulan saya misalnya tidak ada kerja di situ, nggak mau baca, nggak ada bacaan, mau baca Quran tidak ada Quran. Jadi kerja saya tiap hari mengejar lalat itu, membunuh lalat itu. Iya, di dalam sel ngejar lalat gitu, mati gitu. Nggak ada kerja, mau baca nggak ada bacaan. Nah, itu kan tersiksa kita kan. Ya, lama-lama saya pura-pura ya sudah agak sedikit longgar-longgar begitu supaya curi-curi bisa baca koran. Saya pura-pura pacari itu kepala anak-anak gadis kepala penjara. Nah, dari situlah saya bisa ada yang ngantar gitu. Nah, mulai sedikit ada komunikasi keluar. Saya juga sudah bisa dijenguk istri. Nah, saya bikin surat banyak dari dalam itu untuk mengisi waktu, sudah boleh bikin surat.